Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita teruskan kembali untuk kajian pada malam hari ini. Kita masuk ke fasal haid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fil haidin dalam nerangake haid wa nifas lan nifas wal istihadhah lan istihadhah. Fasal menerangkan haid, nifas dan istihadhah. Ada 3 darah yang keluar. Wa yakhruju lan metu dan keluar minal farji saking farji apa salah satu timain telu pira-pira getih, 3 darah yang keluar dari farji. Damul haidi nyatane siji getih haid, yang satu darah haid, wan nifasi lan nifas, wal istihadhah lan darah istihadhah. Fal haidu mongko utawi haid huwa damu yaiku getih. Haid itu darah al khariju kang metu yang keluar fi sinil haidin dalam tahunnya haid. Wa huwa utawi sinil haid tahunnya haid ikutis sinina songo pira-pira tahun. Fa aktsara mongko halal akeh. Tahun haid itu 9 tahun ke atas. Min farjil mar'ati saking farjine wong wadon. Dari farjinya seorang perempuan ala sabilis syihati ngatsit dalan sehat. Atas dasar kondisi sehat. Ai lali illatin tegese ora karena penyakit. Bukan karena penyakit, balil jibillati balik karena kewatekan. Sudah kebiasaan. Min ghairi sababil wiladati saking tanpa liyane saking tanpa sebab wiladah dari selain sebab persalinan. Wa qaluhu tawi dawe musannif nyatane dawuh walau nuhu tawi warnane darah iku aswadu ireng muhtadamun kang banget irenge ladzaun kang gosongake iku laisa ora napa qaluhu iku fi aktsarin nusakhil matni ing dalam lebih akeh nusah matan. Kaul walau nuhu aswatu muhtatimun ladzaun itu dalam matan-matan yang lain itu banyak yang tidak mencantumkan kalimat itu. Wa fi syihahi lan iku dalam kamus syihah ikhtadama dan ireng apa adamu getih ai istadat tegese banget apa humratuhu abange dam hatta iswadda sehingga ireng apa dam. Jadi merah yang sangat merah itu sehingga seolah-olah hitam. Walada'at hulan ngobongake ing dam apa anaru geni hatta ahraqat hu sehingga ngobongake apa dam ing syai. Ini sifatnya darah ini panas. Wan nifasu tawi nifas huwa damu yiku getih al khariju kang metu. Nifas adalah darah yang keluar akibal wiladati dalam ngiring-ngiringi wiladah setelah persalinan. Fal khariju mongko kang metu ma'al waladi sartane anak. Adapun yang darah yang keluar beserta dengan anak au qablahu utawa sadurunge walad iku layu sama ora den arani apa al kharij ma'al walad nifasan ing aran nifas. Yang keluar bersama dengan anak atau sebelumnya itu bukan bagian daripada nifas, tidak dinamakan nifas. Wa ziyadatul ya'i utawi nambahi huruf ya fi aqibin dalam kalimat aqib berarti ada ya-nya aqib iku lughatun lughat qalilatun kang sithik. Ada yang menggunakan aqib pakai ada ya-nya. Wal aktaru utawi lughat kang lebih akeh iku khadfuha buang ya. Seperti di kitab ini tanpa ada ya. Wal istihadhah tu utawi istihadhah aidamu tegese ketia istihadhah. Adapun istihadhah itu wadamu yaiku darah al khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidin dalam liyane bir-bir dina haid wan nifas lan nifas. Adapun istihadhah itu darah yang keluar di selain hari-harinya haid dan hari-hari nifas. La ala sabilis syihati orang ing atasnya dalam sehat. Juga kondisinya atau keluarnya itu bukan atas dasar kondisi sehat. Tapi itu illah adalah penyakit. Wa qalul haidi utawi lewis titik haid. Zaman dalam waktune zamannya iku yaumun sedina walatun lan sewengi.
paling sedikitnya haid itu waktu sehari semalam. Ai miqdaru dzalika tegese kira-kirane yaumun walailah. Maksudnya wa huwa tawi miqdar iku arbaatun papat wa isruna lan 20 apane saatan jame alal ittisali ngatasi tetemune dam al muqtadi kang den adatake fil haidin dalam haid. 24 jam yang ittisal bertemu terus seperti kebiasaan dalam haid. Artinya terus menerus. Tidak kok terus kering. Kalau dalam satu hari satu malam nanti kemudian ada kering. Contoh 3 hari. 3 hari ini dalam satu hari keluar 5 jam kering. Nggak ada keluar lagi. 5 jam keluar lagi kering lagi. 5 jam keluar lagi kering lagi, nggak ada darah yang keluar. Diusap memang kering, benar-benar nggak ada yang keluar. Maka dalam kurun waktu 3 hari kemudian tidak ada darah yang keluar lagi, maka itu bukan bagian daripada haid. Karena akumulasi dari 3 hari yang setiap hari itu keluar 5 jam, itu tidak ada 24 jam. 5 hanya 15 jam, maka itu bukan haid. Jadi yang dimaksud miqdar satu hari satu malam itu waktu 24 jam. 24 jam itu benar-benar satu hari satu malam itu benar-benar keluar terus menerus. Artinya selalu ada darah ataupun dalam durasi waktu lebih dari satu hari. Yang penting lebih dari 24 jam. Itu seperti itu. Wa aktsaruhu utawi akeh iku 15 apa nih yoman dinane. Bila yaliha kelawan wengine 15. Paling banyaknya haid itu 15 hari 15 malam. Fa in zada mongko lamun luwih atau nambahi kalau bertambah dam darahnya itu melebihi alaihi ngatasé 15 melebihi 15 hari bahwa mengikuti hitam itu istihadatun aran istihadah. Darah kok lebih dari 15 hari maka sudah namanya istihadah. Wa ghalibuhu tawi lebih kok kaprai haid umumnya haid iku situn 6 hari au sabun atau 7 hari. Wal mu'tamadu tawi kang mu'tamad yang bisa untuk dijadikan pijakan fi dzalika dalam mengkono ghalib akal dan aktar yang bisa dijadikan pijakan di dalam masalah umumnya paling sedikitnya dan paling banyaknya ikul istiqra'u istiqra penelitian. Jadi yang dijadikan pijakan itu adalah istiqra penelitiannya. Wa qulun nifasi utawi lewis tiga nifas dan ini yang dijadikan pijakan satu hari satu malam atau 24 jam 6 hari atau 7 hari atau 15 hari ini adalah istiqranya Imam Syafi'i. Wa qulun nifasi utawi lewis tiga nifas ikulah lotun sak kecoan waktu yang sangat sebentar. Wa uridalan dan karepake biha kelawan lahdo apa zamanun zaman yasirun kang sithik zaman yang sebentar. Wabtidaun nifasi utawi kawitane nifas iku min infisalil waladi saking terpisahnya anak. Mulai dihitung nifas itu dari terpisahnya anak. Anak terpisah dari rahim dari tempat keluarnya, kemudian ada darah keluar itu dimakan nifas. Kalau sampai 1 minggu baru keluar itu masih nifas. Tapi kalau sudah lebih daripada 15 hari baru ada keluar darah itu bukan nifas. Wa aktsaruhu tawi lebih akeh nifas iku situna swidak apa nih yoman dinane. Paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Wa ghalibuhu tawi kaprae atau lumrahnya umumnya nifas iku arba'una 40 apa nih yoman dinane. 40 hari umum. Wal mu'tamadu dari kang den jadikan tetanggenan yang jadikan pijakan fidzalika yang dalam akal aktsar lan ghalib iku al istiqra'atun halim alih seperti halnya haid. Itu sama ini ya istiqra juga. Wa aqallu tuhri utawi luwih titike suci al fasili kang misah paling sedikitnya waktu suci yang memisah bainal haidataini dalam antara haid loro antara dua haid iku 15 apa nih yauman dinone 15 hari minimal. Waqtaro jalan jabake sopal musonif uki musonif biqoli kelan dawa musonif bainal haidataini in dalam antarane haidatain ay kaul bainal haidatan anil fasili jabake anil fasili saking suci kang misah baina haidin in dalam antara haid wa nifasin lan nifas. Idza qulna ing dalam nalikane ngucap kita bil asohi dalam kelawan kaul kang asoh annal hamila sak temene wong hamil iku tahidu bisa haid sapa hamil. Kainahu monggo sak temene al fasil iku ya juzu menang apa ayakuna yen to ana wal fasil iku duna
khamsata asyara, kurang saking 15 apa nih yauman dinane. Ini pengecualian ya. Imam Ki Musonif mengatakan sedikitnya suci yang memisah antara dua haid. Pengecualian dari dua haid di sini adalah pemisah antara haid dan nifas. Ketika mengikuti kaul yang asoh bahwasanya orang hamil itu juga mungkin haid, maka yang memisah antaranya haid dengan nifas itu bisa kurang daripada 15 hari. Bisa. Wala hadda lan ora ono had lan ora ono batas iku maujud li aktsarihi kadua akeh-akeh haid. Sih wala had dalam orang apa batas maksud li aktarihi kadua akeh-akeh suci, maaf. Jadi untuk banyaknya suci ya tidak ada batasannya. Kalau orang sudah mau monopos itu sudah nggak ada haid sama sekali. Pakot tamkutulan terkadang netepi sopal mar'atu wong wadon dahroha dalam tahune mar'ah bila haidin kelawan tanpa haid. Terkadang seorang perempuan itu sepanjang tahun tidak mengalami haid sama sekali, itu bisa saja. Amma ghalibu tuhri, anapun utawi umume suci, umumnya ke suci, iku fayu tabaru mengkoden bilang-bilang apa ghalib bi ghalibil haidi kelawan umume haid. Hitungan umumnya suci ya dihitung umumnya haid. Fa ing kana mongko lamun ana apa haid iku sitan 6 dina, fatuhru mongko sucine iku arbaun papat wa isruna lan 20. Ketika haidnya 6 hari maka otomatis sucinya adalah 24. Apa nih yauman dinane. Au kana atawa ana pola haid iku sab'an pitung dino fatuhru mongko sucine iku salah satu telu wa isruna lan 20 apa nih yauman dinane. Kalau haidnya kok 7 hari otomatis sucinya adalah 23 hari. Wa aqallu zamanin utawi luwih sithik zaman tahid tukang haid fi dalam zaman sapa mar'atu wong wadon. Wa fi badin nusakhilan dalam sebagian nusah al jariyatu utawi kalimat jariyah, menggunakan kalimat jariyah bukan mar'ah. Seorang gadis. Ikutis on ikutis usini nabi itu biru tahun. Jadi paling sedikitnya zaman di mana seorang perempuan itu bisa haid, kemungkinan haid itu 7 tahun. Komariyatin kang bongso, komariyah kang yang sebangsa komariyah, hitungan tahun komariyah yang dihitung dengan perputaran rembulan. Itu berbeda sampai 14 hari tiap tahunnya. Walau dengan syamsiah, dengan yang Januari Februari. Walau ro'at humukala montoni ngali sapa mar'ah ingdam. Kalau tahu seorang perempuan itu melihat darah, qabla tamamit tis'i, di dalam waktu sebelum sempurnanya 9 tahun, bizamanin kelawan zaman yadiku kang rupek apa zaman an haidin saking haid wa tuhrin lan suci, wa huwa mongko utawi dam iku haidun haid. Kalau ada waktu yang kurang, ada darah yang keluar tapi sebelum sempurnanya 9 tahun, tapi sebelum sempurnanya itu di dalam durasi waktu yang mungkin kurang daripada untuk haid dan suci, berarti sekitar kurang dari 15 hari katakan, maka itu adalah haid. Wa illa lamun ta ora yadiqu fala mangqaudu haid. Maka ketika di atas itu berarti bukan haid. Berarti 16 hari ke atas, berarti 17, 18 itu bukan haid. 9 tahunnya kurang 20 hari bukan haid. 19 tahunnya itu kurang 15 hari, berarti itu haid. Gitu. Wa aqallul hamli utawi lebih sedikit kehamilan, paling sedikitnya usia hak kehamilan zamanan ing dalam zamane iku sitatun 6, iku sitatu asyurin 6 pira-pira wulan. Paling sedikitnya waktu hamil itu adalah 6 bulan. Walah dotani lan rong sedelaan. Wa aktaruhu utawi lebih akehe hamil zamanan dalam waktuna iku arbaun sinina papat pira-pira tahun. Paling lamanya usia kehamilan itu 4 tahun. Wa ghalibuhu tawi umume hamil ikutis atu asyurin songo pira-pira tahun. Umum itu 9 tahun. Wal mu'tamadu tawi qaul kang mu'tamad fi dalika dalam aqal aktsar ghalib iqal wujudu kenyataan. Adapun yang dijadikan pijakan di dalam masalah paling sedikit ya kenyataannya bagaimana. Wa yahrumulan haram bil haid sebab haid. Haram disebabkan adanya haid.
Wa fi batin nusakhi wa yahrumu lan haram alal haid ing atase wong kang haid menggunakan kalimat alal haid. Apa samaniyatu asya'a walu pira-pira suwiji-wiji. Ada 8 hal yang diharamkan bagi orang yang haid. Apa saja? Ahaduha dari salah sijine tsamaniyah iku as-sholatu sholat. Yang pertama sholat. Fardhon iku fardhu anane aw naflan atau sunah. Baik sholat fardu maupun sunah. Apabila ini kaya mengkono sholat sajdatut tilawati atau sujud tilawah. Begitu juga haram untuk melaksanakan sujud tilawah wasyukri lan sujud syukur, karena syaratnya sujud tilawah dan sujud syukur itu harus dalam kondisi suci. Sujud syukur itu dalam kondisi suci. Kalau ekspresi sujud beda. Contoh, ada orang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, kemudian saking senangnya ekspresi otomatis refleks dia melakukan sujud. Itu bukan bagian daripada sujud syukur syar'i, tapi ini ekspresi bentuk saking senangnya dengan menggunakan sujud. Kalau yang sesuai aturan, ya dia harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir Allah Akbar, sujud, seperti itu. Atau sujud selebrasi lah, katakan seperti para pemain bola juga kadang-kadang melakukan sujud selebrasi. Itu tidak harus adanya suci. Tapi kalau yang syar'i yang benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat ya harus kondisinya suci. Wasani utawi kang kaping pindho iku asomu poso. Yang kedua dari larangan orang yang mengalami haid itu adalah dilarang untuk melaksanakan puasa. Fardhu niku fardhu anane ana naflan atau sunnah, baik puasa fardhu maupun puasa sunnah. Wasali itu dari kang kaping telu iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Yang ketiga itu tidak boleh baca Qur'an. Jadi ya membaca itu berarti mengucapkan kalimat-kalimat yang di situ adalah kalimat Al-Qur'an. Kalau kalimat Al-Qur'an itu sudah menjadi zikir seperti bismillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kostinya qiraah seperti umpamanya membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus ayat kursi dan sebagainya, terus kostinya qiraah itu tidak boleh bagi orang yang sedang mengalami haid. Terus kalau umpamanya orang yang hafidhah gimana? Itu kan harus menjaga hafalannya juga, maka diucapkan kalimat Al-Qur'an itu dalam hatinya. Atau dengan kalimat yang tidak jelas di dalam mulut. Jadi cukup dengan seperti itu, tapi sebenarnya itu sedang melafalkan Al-Qur'an dengan suara yang tidak jelas. Warabi'u utawi kang kaping 4 iku mashul mushafi, memek mushaf. Yang keempat yaitu memegang mushaf. Wa huwa ta mushaf iku ismun, nama jeneng lil maktubi kadue barang kang den tulis min kalamillahi saking kalame Allah baina daftaini dalam antarane sambul loro. Yang dimaksud mushaf ini apa yang ditulis di dari kalamnya Allah di antara dua sambul. Yaitu contohnya ini sambul, di antara dua sambul ini yang ada lembar-lembaran, inilah mushaf. Kalau umpamanya seperti kayak buku Yasin itu yang kadang ada orang kematian yang ada foto sambulnya saat di dalam Yasin ini bukan daripada mushaf, itu beda. Wa hamluhu lan gawa mushaf, membawa mushaf itu juga tidak boleh, ya memegang aja nggak boleh apalagi membawa. Illa idza khafat angin nalikane wedi sapa mar'ah alaihi atau khawatir sapa mar'ah alaihi atase mushaf, kecuali ketika memang darurat, khawatir mushaf itu mungkin tersia-sia atau mungkin khawatir mushaf itu akan kebakar dan sebagainya, atau khawatir nanti ada najis, atau khawatir nanti mushaf jatuh di tengah jalan, khawatir keinjak motor atau mobil lewat. Nah, kan dalam kondisi haid seperti itu tetap dibolehkan, karena itu kondisi-kondisi darurat. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku dukhulul masjid, masuk masjid. Yang kelima masuk masjid. Itu juga larangan, tidak boleh. Lil haidi kadhe wong kang haid. In khafat lamun tawati sapa haid talwitahu ing ngotori atau ing gubake masjid. Ketika perempuan itu memang khawatir sampai ada kotoran yang jatuh ke masjid itu.
Wa sadisu dari kang kaping 6 iku at-tawafu tawaf. Fardhon iku fardhu anane tawaf au naflan atau sunnah. Yang keenam tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi haid untuk melaksanakan tawaf karena tawaf itu seperti halnya sholat. Wasabi mudai kang kaping 7 iku alwat uwati. Tidak boleh juga melakukan hubungan suami istri. Bersetubuh nggak boleh ketika dalam kondisi tawaf kondisi haid. Wayusanulan sunnah. Wayusanulan dan sunnah keliman kedua wong wati akang wati sapa man fi iqbalid damin dalam tekanan darah. Sunnah bagi orang yang wati pada saat darah itu datang, baru datangnya darah itu kemudian wati, berarti permulaan haid kemudian melakukan wati. Apa yang disunahkan? Apa atas sotuku gawe sotakoh bidinarin lawan sedinar, 1 dinar. Waliman lan sunah kanggone wong wati akang wati sapa man fi idbari dalam mengkuret dam. Nah, ketika kemudian selesainya haid kemudian wati belum sampai bersuci dia wati, maka apa atas sotuku gawe sotakoh binis fitinain separuh dinar. Kalau yang pada saat selesainya haid maka separuh dinar untuk bersotakoh. Wasaminu dari kang kaping 8 iku alistimta'u ngalap suko bersenang-senang bima kelawan barang baina surating dalam antarane wudel warubati lan dengkul. Bersenang-senang dengan anggota antaranya pusar ya pusat dan lutut minal mar'ati saking wadon karena nantinya arahannya ke sana makanya dilarang sebab nanti akan terjadi kebablasan. Fala yahrumu mengko ora haram apa istimta. Fala yahrumu mengko ora haram apa istimta yaiku ngalap seneng bihima kelawan karone surah lan rukbah. Kalau dengan wudel dan dengkulnya enggak masalah. Wala bimalan ora kelawan barang faqahu makang dalam sak dhuwure surah lan rukbah. Al Mukhtari ingin tersekol kang den pilih fi syarhil muhadzabin dalam kitab syarah muhadzab. Sumastatra da mengkono linuzuli gunem sapa musannif ki musannif. Kemudian Ki Musonif di sini menyisipkan kembali lidikrima maring nutur menyebutkan sesuatu menyebut lidikrima maring nutur barang hakku hukang utawi hakema iku ayut karo yang to den tutur apa ma fima ing dalam faslun sabako kang mesti apa ma fi fasli mujibatil husli dalam fasal kang majibake atus. Apalah mengendika sapa Ki Musonif. Di sini Ki Musonif menyisipkan untuk menyebutkan sesuatu yang harusnya itu disebutkan di bab sebelumnya yaitu tentang masalah mujibatul husli. Faqala mongko ngendika sapa musannif. Wa yahrumulan haram alal junubi ngatasé wong kang junub. Orang yang junub ini apa khamsatu asya'a 5 bira-bira suci-suci. Bagi orang yang junub ada 5 hal yang tidak diperbolehkan yang dilarang. Ahaduha utawi salah sijine khamsa iku sholatu sholat. Pertama sholat. Fardhon iku fardhu anane ana naflan atau sunnah. Watane utek kang kaping iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Yang kedua membaca Qur'an. Itu juga dilarang. Ghairi mansukhi tilawati kang ora den nasakh wacane. Ayatan kanat iku sak ayat anane qiraah au harfan atau sak huruf sirran pelan au jahron atau keras. Wa jalan kejaba bil Qur'ani kelawan Qur'an apa Taurat kitab Taurat wal Injil dan Injil. Pengecualian dari Qur'an yaitu Taurat ataupun Injil itu boleh, nggak apa-apa. Amma adzkarul Qur'ani anapun utawi zikir pira-pira zikirane Qur'an iku fatahilu mongko halal apa adzkar la bi qasdi Qur'anin ora kelawan maca Qur'an. Adapun zikiran yang diambil dari Qur'an itu boleh dengan niatnya bukan membaca Al-Quran tapi itu zikir. Wasali itu kang ambing tuliku masul mushafi ngemek mushaf wa hamlulan kau mushaf mimbabi aula saking babe aula yaitu megang aja nggak boleh apalagi bawa gitu, maksudnya seperti itu. Warabi yang utai kang ambing papat iku tawafu tawaf itu juga tidak boleh melakukan tawaf bagi orang yang apa junub. Fardon iku fardu anane tawaf au naflan atau sunnah. Wal khamisu tawi kang kaping 5 iku al muksu menang fil masjidin dalam masjid. Fil masjidin dalam masjid enggak boleh berdiam diri di dalam masjid bagi orang yang junub. Li junubin kaduwe wong junub muslimin kang muslim illa li daruratin angin krana darurat. Kecuali darurat. Contohnya apa? Kaman kaya wong seperti halnya orang ikhtalama kang ngimpi metu maniman. Seperti orang yang bermimpi
Lor mani mimpi basah fil masjid dalam masjid, pas tidur di masjid mungkin. Wa ta'adzzarolan ora bisa menjadi udzur apa khurujuhu metune man min husaki masjid. Dan dia tidak bisa keluar dari masjid. Alasannya li khaufin karena wedi ala nafsi ing atase awak dhewe eman. Karena takut au malihi atau badan eman. Maka boleh, itu darurat. Amma abrul masjid ya pun utawi liwat masjid atau ya lewat maron hale wong kang liwat bi iklan masjid min ghairi muktin saking tanpa meneng iku fala yahrumu mongko ora haram apa aburul masjid. Adapun melewati saja lewat sambil jalan tanpa berdiam maka tidak haram. Bal wala yukrohu balik ora den makruh haka pomar atau abur dan tidak makruh fil asoh menurut kaul kang asoh. Berarti ada yang memakruhkan. Wa taraddudul junubi utawi miter-mitere wong kang junub fil masjid ing dalem masjid iku bimanzilatil lubti kelawan ngenggon-ngenggoni meneng. Orang kok tidak berdiam tapi jalan muter-muter di masjid ya sama dengan diam itu. Sama. Wa kharajan kejaba bil masjid di kelam masjid, pengecualian dari masjid apal madaris pira madrasah. Waribatulan pondok, enggak apa-apa. Madrasah pondok itu enggak masalah karena bukan masjid. Sumastatro damang konuli nusuli gunam sawal musanifu ki musanif edun halamani min ahkamil hadati saking pira-pira hukumnya hadas al akbar kang gede. Ila ahkamil hadati maring pira-pira hukumnya hadas al ashori kang cilik. Setelah ki musanif menerangkan tentang hadas besar, kemudian ki musanif memberikan sisipan juga tentang hadas kecil di sini. Faqala ngendika sapa ki musanif wa yahrumulan haram alal muhti tinggal sewong kang hadas hadasan kelawan hadas asghara kang cilik apa salah satu asya telu beda-beda suwi-wiji. Orang yang hadas kecil diharamkan 3 hal. Apa saja? As-sholatu nyatanya sholat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan ngemek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf. Ada 3, sholat, tawaf dan memegang atau membawa mushaf. Wa kadzalan iku kaya mengkono mushaf kharitatun utawi kantonge mushaf. Wa sundukun lan petine lan peti fihi ma kang iku ing dalam kharitah lan sunduk mushafun te mushaf. Ya, tas yang isinya mushaf memang khusus ataupun kotak yang memang itu adalah teruntukkan untuk mushaf itu tetap sama nggak boleh. Yang ketika di dalamnya ada mushafnya itu. Wa yahilan halal apa hamluhu nggawa mushaf fi amtiatin syartane pira-pira bondo. Ketika mushaf itu dibarengkan dengan banyak benda yang lain dan niat untuk membawa benda tidak membawa mushaf boleh. Di koper umpamanya, di dalam koper itu ada baju, ada buku-buku, ada mushaf juga. Niat membawa koper bukan niat membawa mushaf boleh. Fi tafsirin lan ing dalam tafsir aksara kang lebih akeh apa tafsir minal Qur'an saking Qur'an. Juga boleh untuk membawa kitab tafsir yang mana tafsirnya itu lebih banyak daripada Qur'annya. Wa fi darahima lan ing dalam biro-biro dirham wa danani rolan biro-biro dirham wa khawati malan biro-biro li-ali. Nukisa kang den ukir ala kulli dengan saben-saben suci min saking salata apa Qur'anun Qur'an enggak apa-apa. Ali-ali yang ada ayat Qur'annya dan sebagainya. Wala yumna ulan ora den cegah sapa mayyizu lare kang mumayyiz anak yang baru tamyiz al muhtithu kang ndone hadas mimasil mushafi saking ngemek mushaf walau hin lan papane mushaf lidirosatin krana deres wa ta'alumin lan belajar. Bagi anak mumayyiz, anak kecil yang sedang belajar, sedang ngaji, kebetulan hadas itu tidak dilarang untuk memegang mushaf dan sebagainya. Ini tujuannya untuk ngaji. Mungkin seperti itu pembahasan tentang masalah haid, nifas, juga istihadah. Mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman dan mudah-mudahan normal-normal saja semuanya, tidak sampai ada yang istihadah. Sebab kalau istihadah nanti pembahasannya juga melebar sekali dan sangat panjang. Ada 7 bentuk istihadah. Mudah-mudahan kita semua diberi paham. Cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang barokah. Kita tutup bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.